Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul secara resmi mengumumkan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 untuk Bupati dan Wakil Bupati. BP4D Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi pembahasan peta batas wilayah administrasi antara Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodikul edisi hari ini, Rabu 11 Desember 2024. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Romana Agnesia Barmase, inilah Infodikul selengkapnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul secara resmi mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Aula Kantor KPUD Bovendigul belum lama ini. Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024 melalui Surat Keputusan Nomor 433 Tahun 2024. Penetapan diumumkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Dalam pembacaan hasil rekapitulasi, Komisioner KPU Bovendigul Divisi Hukum dan Pengawasan Yohana Maria Ivon Anggawen menyampaikan hasil ini berdasarkan formulir model D hasil KABKO KWK Bupati atau Wali Kota yang telah ditetapkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, diantaranya pasangan calon nomor urut 1 Atanasus Koknak Haji Basri Muhammadiyah dengan perolehan suara sah sebanyak 6.074 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Yakob Waremba Soeharto perolehan suara sah sebanyak 6.038 suara. Pasangan calon nomor urut 3 Petrus Rikolobus Ombah Marlinus dengan perolehan suara sah sebanyak 12.739 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 4 Hengki Yaluo dan Melchior Okaibob dengan perolehan suara sah sebanyak 6.158 suara. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Ke-1. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir model D hasil Kabupaten Kota KWK Bupati atau Wali Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Atanasus Koknak SH Haji Basri Muhammadiyah dengan perolehan suara sah sebanyak 6074. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Yakob Waremba Espak Soeharto dengan perolehan suara sah sebanyak 6038. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Petrus Rikolobus Ombah Marlinus dengan perolehan suara sah sebanyak 12739, 12.739. 4. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Hengki Yaluo SOS MAP Melchior Okaibob SPD dengan perolehan suara sebanyak 6158, 6.558.
Baik, kami ulangi. Nomor 4, pasangan calon nomor 4 atas nama Hengki Yaluo Esos MAP Melkior Okai Bob SPD dengan perolehan suara sah sebanyak 6.158. Berdasarkan hasil tersebut, pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 Petrus Ricolumbus Omba dan Marlinus berhasil memperoleh suara terbanyak dengan total 12.739 suara, unggul jauh dari 3 kandidat lainnya. Keputusan ini menandai berakhirnya tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024. Johanna Maria Yvonne Anggawen menyatakan seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pemerintah daerah Bovendigul melalui Asisten 2 Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto mengapresiasi pihak penyelenggara pemilu yang telah bekerja dengan baik, di mana pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan aman dan lancar hingga tahap rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten. Apresiasi dari pemerintah daerah ini diberikan kepada KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan seluruh pihak karena telah berpartisipasi dalam mensukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024. Pihak penyelenggara dinilai telah bekerja keras menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, menurut Fahrudin Isnanto, keberhasilan ini tidak lepas dari peran aparat keamanan TNI Polri yang berhasil menciptakan situasi kondusif selama proses pemilihan berlangsung, mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil suara. Keamanan dan kelancaran proses pemilu menjadi bukti semua pihak telah menjaga demokrasi di Bovendigul dengan baik. Saat ditemui di sela-sela rekapitulasi hasil perolehan suara, Asisten 2 mengatakan proses tahapan selama Pilkada 2024 berjalan baik. Hal ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik di tingkat kampung, distrik maupun kabupaten, bersama dengan aparat keamanan. Diakui untuk Pilkada tahun ini relatif lebih aman, lancar, dan bersinergi, berjalan sesuai harapan bersama. Baik, terima kasih. Jadi seperti kita lihat bersama bahwa proses tahapan semua berjalan baik, itu tidak lepas dari kerjasama semua pihak, baik dari tingkat kampung, tingkat distrik, kabupaten, dan juga dari pelaksana, termasuk juga pihak keamanan. Jadi kalau kita melihat ya untuk tahun ini kita bersyukur relatif lebih aman, lancar, dan juga bersinergi. Ya mudah-mudahan setelah rapat pleno nanti tidak terlalu banyak yang dipermasalahkan. Artinya semua sudah legowo ya, legowo bisa menerima kemenangan dan kekalahan. Sama-sama bersinergi kita bangun Bovendigul. Kesempatan itu Asisten 2 juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan menghormati hasil yang telah diputuskan melalui mekanisme demokrasi karena hasil Pilkada adalah cerminan dari suara rakyat. Kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Bovendigul menunjukkan komitmen semua pihak dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Pemerintah daerah berharap keberhasilan ini menjadi contoh bagi daerah lain dan untuk pelaksanaan pemilu di masa mendatang demi mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk, saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Mengamankan jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pilkada 2024, Kepolisian Resort Bovendigul menerjunkan sepertiga personilnya yang dibantu aparat TNI dari Satuan Kodim dan Satgas Pamtas. Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Bovendigul dalam memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan aman dan lancar. Dalam pengamanan ini telah menempatkan personil di sejumlah titik strategis untuk mengamankan jalannya rapat pleno. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, dalam mengamankan jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada 2024 tingkat kabupaten, Polres Bovendigul menerjunkan sepertiga dari 370 personil Bovendigul ditambah dengan bantuan dari Kodim serta Satgas Pamtas, di mana pengamanan dilakukan sesuai dengan skema di objek vital yang tergelar di beberapa titik. Jadi saya sekarang bersama dengan Pak Dandim 1711 Bovendigul. Jadi untuk pleno pelaksanaan hari ini sejatinya akan kita laksanakan selama 2 hari berturut-turut. Itu ya dulu yang perlu diketahui. Mulai dari pukul 9 sampai selesai setiap harinya. Dari kita sendiri kondisinya untuk 20 distrik ini sudah turun semua. Lalu untuk dilakukan rekapitulasi dan pleno di kantor KPU. Adapun pelaksanaan di kantor KPU ini kami menggunakan sepertiga dari kekuatan. Dari total 370 personil, kita gunakan sepertiga ditambah bantuan dari Kodim lalu dari Satgas. Pelaksanaan pada hari ini kita sampaikan juga bahwa kita lakukan sesuai dengan skema pengamanan di objek vital. Jadi kita bagi berdasarkan ring. Namun demikian sepertiga personil kita lalu ditambah dari TNI juga itu sudah tergelar di beberapa titik. Kapolres berkomitmen bersama Kodim dan Satgas akan melakukan pengamanan sampai selesai, di mana akan dilaksanakan selama rapat pleno termasuk pengamanan pendistribusian logistik kotak suara dari gudang logistik ke kantor KPU. Pengamanan yang dilakukan Polres Bovendigul selama tahapan Pilkada 2024 mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi menunjukkan komitmen aparat keamanan dalam menjaga demokrasi yang damai dan bermartabat. Keberhasilan ini menjadi bukti soliditas dan kesiapan aparat dalam mendukung proses demokrasi di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV
Dedi melaporkan. Saudara, selain pihak kepolisian, jajaran TNI melalui Kodim 1711 Bovendigul berkomitmen membantu Polri dalam mengamankan jalannya pilkada di Bovendigul. Komitmen ini disampaikan Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Z. Agustinus Reza Salapa pada rapat pleno tingkat kabupaten. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan serta pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul tahun 2024 tingkat kabupaten, Kodim 1711 siap membantu Polri dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada berlangsung. Dandim 1711 Bovendigul Letkol CZI Agustinus Reza Salapa mengatakan pihaknya menjalankan tugas pengamanan sesuai dengan permintaan resmi dari kepolisian dan siap memberikan dukungan lebih jika situasi di lapangan membutuhkan. Meskipun TNI memiliki aturan komando terkait permintaan pengamanan, Kodim selalu siap membantu lebih dari yang diminta demi terciptanya ketertiban dan keamanan di Kabupaten Bovendigul. Ya, kita tentunya sudah jelas dan tahu bersama bahwa kita dari pihak TNI membantu tugas kepolisian khususnya di dalam pemilihan pilkada ya di daerah. Jadi kita sesuaikan dengan permintaan atau dukungan personil kita itu memang sudah ada aturannya untuk mendukung kepolisian. Kita meskipun sudah ada dukungan aturan dari komando atas berapa, tapi apabila di lapangan memang harus membutuhkan lebih dari itu, kita selalu siap untuk mendukung demi untuk ketertiban keamanan di wilayah kita ini, demi untuk terselenggara pemilu kada ini lancar, aman dan bisa berhasil dengan baik. Saya rasa itu aja. Dandim juga mengapresiasi kerjasama TNI Polri serta seluruh pihak penyelenggara yang hingga kini menjaga situasi tetap kondusif. Keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI Polri, tetapi hasil sinergi semua pihak termasuk masyarakat harus ikut menjaga ketertiban selama proses pilkada berlangsung. Lebih lanjut, Dandim menegaskan tugas pengamanan ini dilakukan untuk memastikan pilkada berlangsung dengan aman, lancar, dan demokratis. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab TNI dalam menjaga stabilitas dan mendukung terciptanya pesta demokrasi yang bermartabat. Komitmen TNI dalam pengamanan Pilkada 2024 di Bovendigul menjadi salah satu bukti nyata kontribusi TNI dalam mendukung proses demokrasi di daerah dengan kerjasama yang solid antara TNI Polri dan pihak penyelenggara. Keamanan Pilkada Bovendigul terjaga dengan baik hingga tahapan berakhir. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi teknis membahas peta batas wilayah administrasi antara Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bovendigul melalui bidang infrastruktur dan kewilayahan menggelar rapat koordinasi teknis membahas batas-batas wilayah antar dua Kabupaten Bovendigul dan Merauke. Ditemui usai rakornis di ruang media center Diskominfo, Kepala Bidang Fispra BP4D Bovendigul David Kayo mengatakan kegiatan forum penataan ruang ini bertujuan untuk menindaklanjuti pertemuan di Bali sebelumnya, di mana dalam pertemuan tersebut membahas terkait peta batas wilayah administrasi Kabupaten Bovendigul dan Merauke. Diakui David Kayom, rakornis ini dilakukan melalui kerjasama di bidang tata ruang antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Bovendigul berdasarkan rincian yang akan dimuat dalam tata ruang kabupaten. Selanjutnya, hasil akan diajukan ke provinsi untuk ditandatangani dan direkomendasikan oleh gubernur ke tahap registrasi selanjutnya. Selain itu, Kepala Bidang Fispra menyinggung soal batas administrasi yang digunakan selama ini, batas tanah adat antara suku Marin dan Mandobo. Untuk itu kedepannya batas administrasi tersebut akan dibuat titik koordinat oleh kementerian sehingga menjadi batas kampung, distrik, kabupaten maupun provinsi hingga batas negara. Kegiatan rutin tahunan ya, kegiatan dari forum penataan ruang. Cuma karena komunikasi kesibukan akhirnya tadi tidak ada yang tampil. Tapi pada intinya tujuan kita melaksanakan ini yang pertama kita tampilkan kita punya peta hasil update. Tidak lanjut dari tanggal 29 di Bali. Di Bali itu diminta untuk kita lakukan update terhadap peta. Nah, kita update sudah 1 tahun 2022, habis 2023 tidak ada kegiatan. 2024 ini sekarang kita update. Jadi hari ini tahun yang sekarang ini seharusnya hasil update kita tampilkan dulu, baru kita minta provinsi mereka penataan ruang provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan di Bovendigul itu apa saja. Itu kita masukkan ke kita punya tata ruang ini. Kita masukkan tata ruang terus kita bawa kembali ke bawah untuk minta mereka paraf terus mendapatkan surat rekomendasi dari gubernur untuk kita maju ke tahap legislasi. Tahap legislasi. Jadi tadi sudah disampaikan ada berapa poin itu, dari situ kan tinggal kita konfirmasi saja. Pada dasarnya yang mereka sampaikan itu yang nanti termuat dalam substansi, sementara prinsip dasar adalah batas administrasi. Batas administrasi yang Bovendigul pakai itu batas pendekatan kultur. Batas jelajah marga ketika dia berpotongan dengan batas koordinat yang diberikan oleh Kementerian Pusat. Di perpotongannya itu kita kasih platok pilar. Itu batas yang kita pakai untuk menentukan batas kampung, jadi batas distrik dari batas kabupaten menjadi batas provinsi, bahkan batas negara. Harapan saya itu kita sudah mulai dengan pendekatan kultur. Kita tata ruang ini kan untuk masyarakat juga. Jadi ketika masyarakat dia sudah bilang dia punya batas di situ, ya sudah sampai di situ. Ketika ada batas wilayahnya lewat kabupaten lain, sebenarnya nanti koordinasinya dengan kabupaten lain. Sementara di dalam batas wilayah kabupaten jadi koordinasi dengan kabupaten. Gitu. Dalam berinvestasi pun begitu. Jadi ketika misalnya batasnya ada dalam wilayah kabupaten, katakanlah kecil saja, 1 hektar dalam wilayah kabupaten Bovendigul, tetap itu gambarkan. Mungkin wilayah sekian ribu hektar itu ada di kabupaten lain, tidak jadi soal. Nah, ketika investasi dia masuk ke sini, yang sebagian lain di kabupaten dia sudah serahkan untuk investasi. Berarti yang dia punya cadangan itu kan ada di Bovendigul. Ya, tetapi itu kami lindungi. Kepala Bidang Fispra BP4D menyebut, ke depan pihaknya akan melakukan pendekatan kultur kepada masyarakat yang memiliki dusun di sekitar perbatasan antara Bovendigul dan Merauke. Hal itu dimaksudkan agar tanah adat masyarakat tersebut dimasukkan ke dalam peta, sehingga ke depan jika ada investasi, masyarakat bisa berkoordinasi dengan kabupaten bersangkutan. Misalnya tanah adat yang berada di wilayah Merauke tetap berkoordinasi dengan Kabupaten Merauke dan sebaliknya.
Jika tanah adat di wilayah Bovendigul, maka tetap berkoordinasi dengan pemerintah Bovendigul. Hal ini juga dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengakuan untuk memastikan dan melindungi hak-hak ulayat masyarakatnya di setiap daerah. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul melaksanakan kegiatan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas hidup anak di daerah ini. Kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang dampak yang dapat ditimbulkan saat menggunakan HP Android dalam bermedia sosial. Kegiatan ini pun dilakukan dengan menggandeng Diskominfo Bovendigul yang ikut memberikan penjelasan tentang bermedia sosial yang baik dengan menghindari akun-akun hoaks yang dapat merugikan masa depan anak. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang bagaimana menggunakan gadget atau HP Android yang dapat membawa dampak positif maupun negatif. Diakui Vera, kegiatan ini dilakukan karena pernah terjadi penyalahgunaan HP di salah satu sekolah tertentu, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat suatu program yang bisa mengedukasi anak-anak, di mana lokus kegiatan tidak hanya pada sekolah-sekolah, melainkan juga pada kelompok masyarakat, khususnya pada anak-anak yang berada di lingkungan gereja, agar dapat menggunakan HP dan bermedia sosial dengan baik dan benar. Tujuan diadakan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, di mana sekarang kita ketahui bersama bahwa pengaruh gadget ini bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak-anak kita. Dan berangkat karena terjadinya ada kasus di beberapa sekolah tertentu yang membuat kami menganggarkan kegiatan ini dalam program kegiatan, sehingga tidak hanya di sekolah-sekolah kami melaksanakan di sekolah, tapi juga di kelompok-kelompok masyarakat seperti sekolah minggu atau kelompok-kelompok yang ada di dalam distrik Mandowo, sehingga anak-anak bisa paham dengan baik dampak positif dan negatif. Lebih khusus anak-anak diharapkan dapat bermedia sosial dengan baik, berangkat dari pengalaman permasalahan-permasalahan yang kita temui di lapangan. Kedepannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan terus melakukan edukasi kepada generasi muda, bekerja sama dengan OPD-OPD terkait seperti Diskominfo. Pasalnya di era digitalisasi saat ini, anak-anak dapat dengan mudah mengakses internet, sehingga hal tersebut perlu dibatasi karena ada dampak positif maupun negatif kepada anak-anak khususnya dan masyarakat Bovendigul pada umumnya. Harapannya anak-anak yang menerima edukasi ini, terutama bagi mereka yang berada di distrik Mandowo Kampung Persatuan, dapat memahami dampak positif maupun negatif yang sudah disampaikan oleh narasumber, sehingga yang negatif dikurangi dan positif ditingkatkan untuk menghasilkan kreativitas, inovatif, dan karya-karya baru dengan menggunakan HP dalam bermedia sosial. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagen ep, gup bagen ep, gup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Kesya Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.